21162 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen saving dan utang. Manajemen saving adalah praktik menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan masa depan seperti dana darurat dan pensiun yang melibatkan perencanaan keuangan dan mengembangkan kebiasaan menabung. Sementara itu, manajemen utang adalah proses mengelola kewajiban finansial dengan cara mengidentifikasi jenis utang, merencanakan pembayaran, dan mengendalikan pengeluaran agar tidak terjebak dalam utang berlebih. Berikut ialah poin penting terkait manajemen saving yang harus dipahami. Yang pertama, pentingnya menabung. Menabung adalah langkah penting dalam mencapai stabilitas keuangan, seperti menciptakan dana darurat. Idealnya simpan 3-6 bulan biaya hidup untuk menghadapi situasi darurat tanpa harus berutang, atau menyiapkan dana pensiun. Mulailah menabung untuk pensiun sedini mungkin agar dapat memanfaatkan bunga menjemuk. Poin yang kedua ialah strategi menabung. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan tabungan, seperti otomatisasi tabungan. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan setiap bulannya. Atau gunakan rekening tabungan berbeda. Pisahkan rekening tabungan untuk tujuan tertentu, seperti liburan, pendidikan, dan lain-lain agar lebih terencana. Dan poin yang ketiga ialah mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran adalah cara efektif untuk meningkatkan jumlah tabungan, seperti evaluasi pengeluaran bulanan, tinjau pengeluaran, dan identifikasi area di mana Anda bisa menghemat, seperti langganan yang tidak terpakai atau makan di luar, atau belanja cerdas, manfaatkan diskon, beli barang bekas, atau pilih merek generik untuk mengurangi biaya. Yang terakhir ialah investasi tabungan. Setelah memiliki dana darurat, pertimbangkan untuk menginvestasikan uang Anda ke reksadana atau saham. Investasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan profil risiko Anda atau diverifikasi portofolio. Jangan menempatkan semua uang dalam satu jenis investasi, sebab risiko dengan berinvestasi di berbagai aset. Adapun beberapa poin penting terkait manajemen utang yang harus dipahami, yaitu poin pertama, memahami jenis utang. Utang sendiri dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu utang baik dan buruk. Utang baik ialah utang yang digunakan untuk investasi yang dapat meningkatkan kekayaan, seperti pinjaman pendidikan atau hipotek. Sementara utang buruk adalah utang yang digunakan untuk konsumsi dan tidak memberikan nilai jangka panjang, seperti utang kartu kredit untuk barang-barang tidak penting. Poin yang kedua adalah rencana pembayaran utang. Membuat rencana pembayaran utang sangat penting untuk mengelola utang secara efektif. Atau prioritaskan utang, fokus pada utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, atau metode avalanche, atau bayar utang terkecil terlebih dahulu untuk motivasi, atau metode snowball. Jadwalkan pembayaran. Buat jadwal pembayaran bulanan dan tetapkan pengingat untuk menghindari keterlambatan. Poin yang ketiga ialah anggaran dan pengelolaan keuangan. Membuat anggaran yang realistis adalah kunci untuk menghindari akumulasi utang. Atau catat pendapatan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk melacak semua transaksi. Atau tentukan batas pengeluaran. Tetapkan pengeluaran untuk setiap kategori seperti makanan, hiburan, dan transportasi. Poin yang keempat ialah konsolidasi utang. Jika memiliki beberapa utang, konsolidasi bisa menjadi solusi, atau pinjaman konsolidasi. Menggabungkan semua utang menjadi satu pinjaman dengan suku bunga lebih rendah dapat mengurangi beban pembayaran. Atau negosiasi dengan kreditur. Diskusikan opsi dengan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang lebih baik atau rencana pembayaran yang lebih fleksibel. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen saving dan utang adalah 2 sisi dari koin yang sama dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan memahami jenis utang, membuat rencana pembayaran, serta menerapkan strategi menabung dan investasi yang tepat, individu dapat mencapai kesehatan finansial yang lebih baik. Keterampilan ini tidak hanya membantu dalam menghindari masalah keuangan, tetapi juga membuka jalan menuju kebebasan finansial di masa depan. Itu saja tadi materi terkait manajemen saving dan utang yang saya sampaikan. Terima kasih.